Al-hadithu al-hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-21. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Amr. Siapa Abu Amr tersebut? Abu Amr memiliki nama lengkap Sufyan ibni Abdullah. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang tinggal dan mukim di Taif. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku mengatakan, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang perkara agama Islam yang aku tidak akan bertanya hal tersebut kecuali hanya kepadamu." Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah bahwa Rabbku adalah Allah dan istiqomahlah. Jadi ketika itu ada sahabat Nabi yang bernama Sufyan ibni Abdullah. Suatu ketika beliau bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang perkara agama Islam." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang perkara agama Islam yang aku tidak akan menanyakan hal tersebut kepada orang lain. Kemudian Rasul mengatakan dan menjawab, "Wahai Sufyan, qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, Rabbku adalah Allah, aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Istiqomah artinya adalah teguh pendirian. Kemudian di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, bahwa Rabb kami itu Allah. Dia beriman kepada Allah, Rabbuna Allah, tsumma istaqamu. Kemudian setelah mereka mengatakan dan beriman kepada Allah, mereka mengatakan, aku istiqomah. Aku berpegang teguh kepada tali agama Islam, kepada syariat agama Islam. Kemudian setelah dua hal tersebut dilakukan oleh manusia, pertama beriman kepada Allah, kemudian setelah dia beriman, dia istiqomah, dia taat kepada Allah, dia taat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan kemaksiatan di dalam kehidupannya. Kemudian setelah itu istiqomah. Setelah dua hal tersebut dilakukan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut. Kamu jangan bersedih. Takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada orang yang tadi sudah beriman, kemudian dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, malaikat tersebut mengatakan, wahai kalian berbahagialah. Karena kenapa? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Jadi orang yang beriman kepada Allah di dalam agama Islam, beriman, kemudian dia istiqomah pada syariat agama Islam, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi orang-orang tersebut apa balasannya? Yaitu surga yang telah dijanjikan nanti di hari akhir. Kemudian ada pula yang mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Pernah mendengar teman-teman?
al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Saya akan catat sedikit. Apa itu karamah? Oke. Baik. Yang pertama ada mu'jizah. Mu'jizat dulu. Mu'jizat. Kemudian yang tadi kita bahas tentang karamah. Dan yang ketiga ada yang namanya ma'unah. Kalau mukjizat apa teman-teman? Mukjizat adalah sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang Allah berikan, betul. Sesuatu yang Allah berikan yang di luar apa? Di luar akal sehat. Atau di sini dijelaskan kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa. Luar biasa. Tentunya yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan Allah kepada Nabi. Oke, yang pertama. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi. Bedanya dengan karomah, karomah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah tentunya kepada para wali. Kepada para wali. Kemudian yang ketiga, ma'unah, kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau tadi dikatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah, bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Bayangkan. 1000 karamah, 1000 kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada wali itu lebih baik istiqomah dibandingkan 1000 karamah ini. Pertama, mukjizat. Kejadian yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada Nabi. Contohnya Nabi Muhammad. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Al-Quran. Salah satunya. Itu masih salah satunya. Kalau teman-teman baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Al-Imam At-Tirmidzi, di situ banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan. Salah satunya akan saya sebutkan bahwa Nabi itu punya gigi seri atas nih, 2. Dia nggak rapat. Nabi itu nggak rapat gigi seri atasnya. Jadi agak sedikit renggang. Pernah ngelihat atau punya temen yang gigi seri atasnya itu renggang sedikit? Nabi giginya seperti itu. Tetapi yang menjadi mukjizatnya Nabi, di antara kedua giginya itu keluar cahaya. Keluar cahaya. Itu salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Itu namanya mukjizah. Kemudian karomah. Kita nggak usah jauh-jauh. Ulama Nusantara, teman-teman kenal Syekh Nawawi Al-Bantani? Tanara, yang tinggal di Tanara, yang sekarang dimakamkan di Ma'la, di Arab Saudi. Beliau itu memiliki karomah. Memiliki karomah yang kisahnya adalah suatu ketika beliau sedang di perjalanan, kemudian telah masuk waktu azan, kemudian beliau azan, setelah itu beliau sholat. Setelah beliau sholat selesai itu nggak berjamaah karena nggak ada orang yang datang. Setelah Syekh Nawawi Al-Bantani sudah menyelesaikan sholatnya, masuk lagi ke mobil dan melakukan, belum ada mobil, mohon maaf.
melakukan perjalanan lagi, melanjutkan perjalanan, kemudian melihat ke belakang, ternyata apa? Di belakang ada ular besar yang lagi apa namanya? Mangap ya. Yang lagi membuka mulutnya besar. Ternyata apa? Ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani sholat di dalam mulut ular. Nanti kalau teman-teman sempat, teman-teman search salah satu karomahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karomahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Ma'la itu sempat ingin pemerintah Arab Saudi ada perluasan jalan. Ada perluasan jalan. Ketika itu, otomatis pemakaman Ma'la itu akan dipindahkan. Akan dipindahkan. Karena kenapa? Pengen ada perluasan jalan raya. Nah, ketika perluasan itu sudah berjalan dan berproses, kemudian ketika mau digali dan dipindahkan, makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika itu pas dikeruk ya, apa namanya? Dikeruk, kemudian digali lagi, makamnya Syekh Nawawi, jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Allahu Akbar. Kalau bukan karena karomahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau bukannya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dicintainya, itu tidak akan bisa terjadi. Memang kalau kita secara akal manusia, itu tidak akan bisa terjadi. Tetapi kalau kata Allah terjadi, maka terjadi. Kalau kita pikirkan secara akal manusia, memang nggak masuk akal. Ya kan? Tapi apa daya kalau misalkan Allah cinta kepada manusia, Allah cinta kepada wali-walinya Allah. Salah satunya ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau juga salah satu dulu Imam Masjidil Haram. Dan sekarang dimakamkannya bukan di Indonesia, tapi dimakamkannya di Ma'la, di Arab Saudi. Sama halnya Mbah Maimun Zubair. Kalau teman-teman tahu, Mbah Maimun itu dimakamkan bukan di Indonesia, tetapi di Baqi nggak sih? Entah di Ma'la atau di Baqi, saya kurang ini. Pada intinya beliau dimakamkan di Arab Saudi. Jadi Allah memberikan karomah tentu kepada orang-orang yang solih, bukan kepada orang-orang yang biasa, pada orang-orang yang solih, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yaitu ma'unah. Kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi kalau kita punya kelebihan, itu adalah ma'unah. Contoh, ulama Nusantara juga, teman-teman tahu Ustadz Adi Hidayat, punya kelebihan yang sangat luar biasa, punya hafalan yang begitu matang, punya ingatan yang begitu kuat, Al-Quran ayat sekian, sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, bawah, ayat sekian, halaman sekian, juz sekian. Bisa hafal seperti itu karena apa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan arti kita tidak dicintai, tidak. Semua umat Islam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang solih itu memiliki nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pertama, Ustadz Adi Hidayat hafal Al-Quran, hadis hafal, tafsir paham. Itulah nilai plus yang dimiliki beliau. Kalau kita mau sampai kepada derajat orang-orang yang dicintai, betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan kehidupan kita di dunia ini. Minimal kalau kita nggak bisa menghafal Al-Quran, kita bisa mentadabburi arti, makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dikatakan, kullu syai'in yartabit bil Quran yushbih azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Contohnya, Malaikat Jibril nazala bil Quran. Malaikat Jibril itu turun dengan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang agung, menjadi malaikat yang mulia. Terus apa? Muhammad unzila bil Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Summiya, menjadi Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia, menjadi rasul yang mulia karena wasilah
Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran yusamma ashhurul hurum. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran pada 17 Ramadan, menjadi apa? Ashhurul hurum. Menjadi bulan yang mulia. Sama halnya manusia. Manusia kalau dekat dengan Al-Quran, itu akan menjadi mulia. Wasilah Al-Quran. Wasilah Al-Quran. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, bahwa istiqomah itu adalah tanda diterimanya suatu amalan kita. Contoh, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Itu dalilun 'alal istiqomah. Tanda bahwa kita itu istiqomah, teguh pendirian. Kita selalu berdoa kepada Allah, meskipun doanya sedikit, tapi setiap hari kita laksanakan. Setiap hari kita mohonkan kepada Allah. Maka apa kata pengarang kitab? Dalilun ala qabulil amal. Itu adalah tanda diterimanya suatu amalan. Tanda diterimanya doa. Tanda diterimanya, tanda dikabulkannya doa tersebut. Maka ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ayu amalin ahabbu ilallah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata orang tersebut, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang terus menerus wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun sedikit harus konsisten, terus menerus, istiqomah. Maka itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang langsung sekaligus banyak tapi dia tidak konsisten. Dia tidak terus-menerus mengerjakannya. Misalkan salat duha 8 rakaat hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima enggak salat lagi. Hari kelima baru salat lagi 2 rakaat. Itu artinya tidak konsisten. Maka yang lebih baik adalah hari pertama 2, hari kedua 2 rakaat, hari ketiga 2 rakaat, hari keempat 2 rakaat, hari kelima 2 rakaat, dan seterusnya. Amalan yang sedikit tetapi konsisten itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang terakhir, al-adab ma'a sayyidina Rasulillah haitsu lam yaqulis sa'il. Jadi di antara adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang yang bertanya kepada beliau adalah la yaqul ya Muhammad, bal yaqul ya Rasulullah. Orang yang bertanya kepada Nabi itu enggak langsung bilang wahai Muhammad, wahai Fauzi, wahai Rama, enggak seperti itu. Tapi apa yang ditanyakan, apa yang disebutkan terlebih dahulu oleh penanya tersebut? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, enggak langsung memanggil nama. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi apa kata beliau? Ya Rasulullah. Ini adalah bagian dari adab. Bagian daripada akhlak. Rawahu Muslim. Itu hadis yang ke-20, ke-21.